Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang kalian duduk di kelas 5 SD. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, Bapak berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan juga riang dan juga gembira, dan tentunya kalian masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi atau berjumpa kembali dalam Al-Falah Cirebon Channel bekerja sama dengan KKGO Harjamukti Kota Cirebon, ya. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan atau menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh atau PJJ daring PJOK kelas 5 tentang tolak peluru. Sebelum itu Bapak menghimbau, sebelum masuk materi Bapak menghimbau ya kepada anak-anakku sekalian yang berada di rumah, karena saat ini pandemi di luar sana masih saja belum landai atau belum turun. Bapak berpesan kalian semua tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kota Cirebon khususnya, ya. Kalian mesti melaksanakan 5M dalam kegiatan sehari-hari. Bapak mencoba menjelaskan 5M tersebut. Yang pertama adalah memakai masker, ya. Jadi kalian ketika keluar dari rumah ingin pergi ke sekolah atau kemana pun itu kalian mesti mengenakan masker. Tentunya memakai masker yang baik dan benar. Yang kedua adalah kalian mesti menjaga jarak. Nah, sekarang sudah ada sebagian setengah atau 50% sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi kalian pada saat di sekolah tetap menjaga jarak. Itu M yang kedua ya, tetap menjaga jarak, yaitu minimal 1,5 meter ya. Yang ketiga adalah mengurangi mobilitas, ya, mengurangi mobilitas. Yang keempat adalah kalian mesti rajin mencuci tangan di bawah air yang mengalir, ya. Cuci tangan di bawah air yang mengalir, tentunya menggunakan sabun sampai mencuci tangan itu sampai bersih. Yang kelima adalah melakukan olahraga yang rutin. Udah pasti ya. Baik, untuk memanfaatkan waktu, Bapak akan mencoba memutarkan video himbauan protokol kesehatan. Mari kalian simak video berikut ini. Wah, ada Rani sama Burhan di luar. Kak Reno, Bagas main keluar ya? Lah, kemana sih Bagas? Ya ampun, dia malah main di luar. Gak jaga jarak lagi. Bagas, kamu harus jaga jarak dong. Ingat pesan ibu, 3M. Kan udah pakai masker Kak Reno. Terus rajin cuci tangan juga. Tahu nih Kak, aku udah bilangin ke Bagas tadi. Coba Rani jelasin lagi ke kita. Ingat pesan ibu 3M. Cegah corona dengan mencuci tangan. Hindari corona dengan memakai masker. Jauhi corona dengan menjaga jarak. Ingat-ingatlah pesan ibu 3M. Bersama kita bisa. Selalu ingat pesan ibu untuk 3M ya. Apa aja, Gas? Selalu mencuci tangan, memakai masker, juga menjaga jarak minimal 1,5 meter. Pinter.
Baik anak-anak sekalian, tadi sudah kalian simak tentang video himbauan protokol kesehatan yang sudah seharusnya kalian patuhi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya adalah sebelum kalian menerima atau mencerna materi pembelajaran PJOK tentang tolak peluru, alangkah baiknya kalian atau kita bersama melakukan doa sebelum belajar. Berikut doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Baik anak-anak sekalian, tadi sudah kalian ikuti doa belajar secara bersama-sama. Sebelum kalian atau kita lebih lanjut untuk menerima materi, Bapak instruksikan kepada kalian agar mempersiapkan perlengkapan belajarnya, mulai dari pensil atau pulpen ya, atau penghapus, dan juga meja belajar, lalu buku tulisnya juga. Ya. Sudah ya? Kalian sudah menyiapkan ya? Oke, baik. Sudah siap menerima materi? Sudah ya? Oke, baik. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu kalian sebelum melakukan atau menerima materi ini, kalian mesti tahu dulu kompetensi dasarnya itu. Yang pertama, memahami kombinasi gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Lalu yang kedua, 4.2-nya adalah kalian selain paham, tentunya juga dapat mempraktekkan ya, atau memperagakan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Itu kompetensi dasarnya. Lalu berikutnya adalah materi pelajarannya, yaitu tujuan pembelajaran dari tolak peluru itu sendiri adalah kalian atau siswa-siswi dapat memahami kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi atau olahraga tradisional. 4.2-nya, kalian atau siswi dapat mempraktekannya ya. Jadi tujuan ini kalian selain paham dan juga bisa mempraktekkan dan memperagakan kombinasi gerak dasar, jalan, lari, lompat, lempar melalui permainan atau olahraga tradisional atau yang dimodifikasi. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi inti, alangkah baiknya Bapak tidak ada salahnya menjelaskan terlebih dahulu atau menyampaikan tentang sejarah olahraga dari tolak peluru itu sendiri ya. Sejarahnya yaitu pada dahulu kala dikenalkan di Yunani kuno melakukan olahraga dari melompat batu ya, melompat batu pada abad pertengahan, itu melakukan olahraga melempar peluru atau meriam. Ini adalah titik awal inspirasi olahraga tolak peluru bisa muncul, lalu kemudian bergeser ke abad 19, digelar di Highland, itu tepatnya di
daerah atau di negara Skotlandia. Ya. Selain itu, ada pengertian dari olahraga tolak peluru itu sendiri ya. Jadi tolak peluru itu tentunya menolak atau mendorong besi ya. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mendorong atau menolakkan peluru dari besi atau yang terbuat dari kuningan. Ya, jadi cukup lumayan berat. Jadi itu gambaran atau sekilas tentang sejarah olahraga tolak peluru. Lanjut, untuk materi berikutnya adalah ada beberapa gaya dalam tolak peluru ya. Jadi tolak peluru itu jadi tidak hanya langsung menolak peluru itu saja, tetapi ada gayanya ya. Tentunya di sini Bapak sudah menuliskan ada 3 gaya dalam melakukan tolak peluru. Yang pertama adalah gaya ortodoks ya. Gaya ortodoks dalam peluru dilakukan dengan cara menolak peluru lepas ke arah samping setelah loncatan datar dilakukan. Teknik ini biasanya digunakan oleh para pemula ya. Berikut cara melakukannya. Peluru dipegang menggunakan kedua tangan. Tangan kanan menyangga peluru itu sendiri ya, tangan kiri menahannya supaya barangkali untuk menjaga keseimbangan. Lalu peluru itu sendiri kalian lempar ke arah sasaran yang sudah ditentukan melalui lapangan tolak peluru ya. Yang kedua adalah gaya O'Brien. Gaya O'Brien dalam tolak peluru ini dilakukan dengan cara membelakangi dari tolakan itu sendiri. Saat melakukan gaya ini, pemain akan melakukan setengah putaran terlebih dahulu. Jadi kalian setengah putaran, kemudian sebelum itu melontarkan peluru, sehingga saat persiapan dilakukan pemain akan menghasilkan dari tolakan yang lebih jauh lagi atau kembali berbalik ke depan. Yang ketiga adalah gaya spin ya, gaya spin. Gaya spin dalam tolak peluru adalah teknik yang paling sering digunakan oleh para atlet profesional. Pada saat melakukan teknik ini, pemain akan berputar sejauh atau berputar 360 derajat sebelum melontarkan peluru. Lalu yang berikutnya, ya, Bapak menjelaskan tentang teknik dasar tolak peluru. Jadi sebelum kalian melakukan tolak peluru, gerakan atau praktek tolak peluru, kalian mesti paham dulu teknik-teknik apa saja sih yang kalian harus pahami atau kuasai ya. Yang pertama adalah kalian bisa paham cara memegang peluru itu sendiri ya. Peluru itu khusus sekolah dasar beratnya 3 kg ya, jadi sama dengan gas melon yang 3 kg, itu kurang lebih beratnya sama. Cara memegang peluru itu ada 3 ya. Jadi peluru diletakkan di telapak tangan bagian bawah dekat pergelangan, terus kalian sangga dengan
kelima ibu jari. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cara atau teknik memegang peluru dengan disangga oleh jari jempol dan juga kelingking. Yang ketiga, itu disangga atau ditahan dengan kelingking saja. Jadi jari-jari telunjuk, jari tengah, jari manis berada di bawah peluru itu sendiri, ya. Lalu yang berikutnya, nah ini kurang lebih deskripsi untuk cara memegang peluru, ya. Bisa kalian simak, kalian baca dari tulisan yang ada di layar. Peluru diletakkan pada telapak tangan dan dipegang oleh jari-jari tangan. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Peluru diletakkan di atas jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Sedangkan ibu jari dan jari kelingking menahan peluru di samping. Peluru diletakkan di atas jari-jari, sedangkan ibu jari menahan peluru. Ya, itu tadi. Berikut Bapak punya video pembelajaran cara memegang peluru. Cara pertama, jari-jari agak meregang. Jari kelingking ditekuk berada di samping peluru sehingga dapat membantu untuk menahan supaya peluru tidak mudah tergeser di tempatnya. Cara kedua, jari-jari agak rapat. Ibu jari di samping, jari kelingking berada di samping belakang peluru. Cara ketiga, bagi mereka yang tangannya kecil dan jarinya pendek, jari-jari agak merenggang. Ibu jari berada di samping dan jari kelingking berada di belakang peluru. Oke, sampai di sini sudah paham semua ya. Minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, tadi sudah kalian simak video cara memegang peluru. Lanjut ke materi berikutnya, meletakkan peluru pada leher. Nah, ini teknik yang kedua ya, meletakkan peluru pada leher. Jadi tidak semata-mata kamu atau kalian pegang peluru lalu asal menolak atau asal melempar, tetapi ada tekniknya, yaitu awalannya kalian simpan peluru itu di leher antara pundak dan juga kepala ya. Di situ di tengah-tengah yaitu leher. Kalian situ simpan pelurunya, ditempelkan pada leher di bawah rahang ya. Sikut membentuk sudut kira-kira 90 derajat dengan badan. Itu cara meletakkan peluru pada leher. Berikut Bapak perlihatkan cara atau video pembelajaran cara meletakkan peluru pada leher. Teknik tolak peluru yang pertama itu teknik meletakkan peluru pada bahu. Peluru dipegang dengan salah satu cara di mana letakkan peluru pada bahu dan menempel pada leher bagian samping. Siku yang memegang peluru agak dibuka ke samping dan tangan satunya rileks di samping kiri badan. Ya, itu tadi sudah kalian lihat cara meletakkan peluru pada leher. Yang ketiga adalah menolak pelurunya nih. Kalian mesti baik dalam menolak peluru itu sendiri ya. Yang pertama kalian mesti perhatikan yaitu tahap persiapan ya. Tahap persiapan kalian berdiri dengan kedua kaki dibuka ya, dibuka selebar bahu. Lalu peluru diletakkan pada leher di bawah rahang. Yang ketiga
pandangan ke arah tolakan, ya. Itu tahap persiapannya. Untuk tahap gerakannya adalah kaki yang ada di depan itu ditarik, ayunkan kaki ke depan sejauh mungkin, ya, sejauh mungkin dengan sedikit terangkat ke atas, ya. Jadi kalian tarik sejauh-jauhnya, terangkat ke atas, lalu dengan otomatis kaki yang lainnya itu ikut terdorong ke depan, lalu pandangan ke arah tolakan, kemudian kalian sudah siap untuk menolak peluru itu sendiri, tentunya dengan tenaga atau energi yang lebih besar sehingga tolakannya mencapai arah yang ditentukan atau sesuai dengan target sejauh-jauhnya, ya. Berikutnya akhir gerakan, ya. Akhir gerakan, kaki kanan digerakkan ke depan menggantikan kaki yang lainnya atau kaki kiri. Tumpuannya menggunakan kaki kanan, ya. Kebanyakan memang sebagian besar tumpuannya menggunakan kaki kanan pada saat akhir gerakan. Lalu yang ketiga, badan condong ke depan, kaki kiri lurus dengan lutut agak ditekuk tergantung. Pandangan selalu ke arah tolakan. Ya, begini kurang lebih gambarnya untuk cara menolak peluru yang baik dan benar. Tentunya jangan sampai melebihi garis yang sudah ditetapkan, ya. Kalau melebihi garis itu tidak sah. Yang terakhir adalah memperagakan tolak peluru, ya. Jadi kalian setelah mempelajari teknik dasar tolak peluru ini, ya, kalian di rumah bisa mempraktekkan atau memperagakan cara menolak peluru yang sudah kalian simak tadi barusan di rumah dengan menggunakan bola kasti atau bola tenis, ya. Tinggal dibuat lapangannya, dimodifikasi sesederhana mungkin. Jangan menggunakan alat sesungguhnya dulu, karena itu mesti ada bimbingan atau pendampingan dari orang dewasa atau orang tua, ya. Ya, begini sudah kalian lihat gambarnya, kurang lebih seperti ini cara menolak peluru yang baik dan benar. Lalu selanjutnya, ya, Bapak punya gambar area tolak peluru itu sendiri, ya. Tuh, sudah kalian lihat beserta ukurannya. Jadi beda dengan cabang olahraga lainnya, khususnya yang berugu. Kalau berugu itu kebanyakannya area lapangannya persegi panjang. Nah, ini area lapangannya itu berbentuk lingkaran, ya, berbentuk lingkaran. Lalu ada garis tengah, diameternya sudah terlihat di situ. Kemudian ada garis lurus 2 yang berbentuk diagonal. Kemudian di situ ada juga arah tolakannya, ya. Jadi arah tolakannya menuju ke arah depan. Caranya kalian itu berada di dalam lingkaran, ya, berada di dalam lingkaran. Kemudian menolak peluru sesuai dengan arah atau area tolak peluru yang telah ditentukan. Jika kalian menolak peluru itu sudah jauh, ya, berarti itu sudah cukup bagus tekniknya. Kadangkala ada yang menolak peluru sudah jauh tapi tidak memperhatikan langkah kaki, sehingga tumpuan kaki melebihi dari garis yang sudah ditentukan, garis lingkaran itu. Jadi misalkan kaki melebihi garis lingkaran itu, walaupun tolakan kalian jauh, ya,
Misalkan katakan 10 meter, tetapi tolakan kakinya melebihi atau melewati garis, itu tidak sah ya. Itu walaupun jauh ternyata didiskualifikasi oleh juri. Sama halnya dengan jika kalian menolak peluru tetapi pelurunya melewati atau menyamping ke area yang telah ditentukan, diagonal itu, sisi kanan, sisi kiri yang berbentuk diagonal, pelurunya keluar, tetapi kaki kalian tidak melebihi garis, ya, peluru keluar, tetapi kaki kalian tidak melebihi garis, sama saja itu diskualifikasi, ya, tidak sah. Jadi yang sah itu adalah kaki kalian pas, tepat di garis, tidak melebihi, dan juga tolak pelurunya pun, ya, pelurunya pun tidak melebihi 2 garis diagonal yang sudah ditetapkan di lapangan, ya. Itu yang dinamakan tolak peluru tolakan yang sah. Jadi bisa dicatat skornya atau jauhnya berapa meter, begitu kurang lebih. Bapak menarik kesimpulan dari pembelajaran ini, ya, tolak peluru. Yang pertama, tolak peluru merupakan cabang olahraga atletik nomor lempar. Yang kedua, tolak peluru terdapat 3 gaya. Yang pertama, gaya ortodoks, gaya O'Brien, dan juga gaya spin. Yang ketiga, teknik dasar dalam melakukan tolak peluru itu diantaranya adalah cara memegang peluru, kemudian cara meletakkan peluru pada leher, cara menolak peluru, dan juga memperagakan tolak peluru dengan aturan yang sederhana. Demikian pembahasan atau penjelasan materi tentang tolak peluru pada kelas 5 sekolah dasar. Semoga materi yang tadi dari awal sampai akhir Bapak jelaskan atau sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua, dapat kalian pahami, ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan, karena yang sempurna itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.